Shalom, selamat pagi pecinta suara kebenaran dan kekasih-kekasih Tuhan. Di GSKI Kana ini senang bisa kembali berjumpa walaupun melalui online ini. Kita akan bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah dan angkat hati kita. Kita bersama-sama dengan para malaikat di surga. Kita akan memuji dan menyembah Dia dan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Mari sama-sama katakan, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Angkat tanganmu, sembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Mari setiap kita angkat hati kita. Siapa kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa Tuhan. Kami akan memulai pertemuan raya ini dengan rasa pengucapan syukur kepadamu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan dan Rajaku. Terima kasih kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi. Siapa yang boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus, sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau ditinggikan di tempat ini. Engkau ditinggikan di setiap rumah-rumah Tuhan. Engkau ditinggikan di setiap kami semua dimanapun kami berada. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah. Sekali lagi yuk katakan, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus,
sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Kami mau memulai Tuhan pertemuan raya GSKI Kana Cirebon ini ya Bapa. Kiranya Bapa hadir di tengah-tengah kami, dan kami mau meninggikan dan memuliakan dan mau menyenangkan Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, urapi Tuhan semua yang melayani, dan kami juga percaya Tuhan dimanapun kami berada, kami akan diberkati oleh kebenaran-Mu. Kami akan diberkati oleh pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Dan biar kami akan bersama-sama dengan malaikat-Mu Tuhan memuji dan meninggikan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, selamat kita di dalam pertemuan raya GSKI Kana ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau saat ini kita ada dalam ibadah online pagi hari ini. Ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita akan bersyukur karena Tuhan baik. Kita akan diberkati oleh Tuhan di saat kita memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, betapa aku bersyukur. Semua jemaat bangkit berdiri. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia,
buat kebaikan-Mu Tuhan. Terus Tuhan bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja memenuhi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan di sini. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak. Yesuslah permata hati kita. Dialah yang menjadi pengharapan dalam hidup kita semua. Dialah saat pagi hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini dengan segenap hati dan jiwaku. Haleluya. Dan jiwa. Amin. Yesus. Ku datang padamu
jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Katakan, Yesus, Kualah permata hatiku. Haleluya. Amin, amin, Jesus. Haleluya. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan, jadikanku indah dan semakin indah bagi Tuhan. Haleluya, Jesus. Dan semakin katakan sekali lagi, jadikanku indah dan semakin indah di hadapan-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, lewat mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu tetap bekerja, mengurapi Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata. Kau memberkati semua yang mendengarkan firman-Mu saat pagi hari ini, yang mengikuti ibadah online, baik mereka yang di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kekasih-kekasih Tuhan. Senang kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di dalam pertemuan raya GSKI Kana Cirebon ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kembali kami bersyukur Bapa, kalau hari ini, pagi ini kami bisa kembali bersama-sama berkumpul dimanapun kami berada untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Bapa, kiranya Bapa mengurapi anak-Mu ini, berikan kepada anak-Mu ini hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Bapa dengan sempurna. Agar apa yang disampaikan itu sungguh daripada Bapa, bukan daripada hikmat manusia. Berikan kepada kami Tuhan kekuatan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Dan berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada untuk mendengar kebenaran-Mu ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita tahu semua cerita di dalam Alkitab tentang 12 pengintai yang ditulis di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Kita semua tahu sebetulnya kalau pada saat itu 12 pengintai ini memberikan informasi yang baik dan benar, maka seharusnya saat itu juga bahwa bangsa Israel pasti akan mendapat tanah perjanjian yang dijanjikannya. Tetapi kita tahu semua, saudaraku, pada saat Musa memilih satu orang
dari setiap suku bangsa Israel lalu diutus untuk masuk ke Yeriko untuk mengintai negeri itu, apa yang terjadi? Ternyata suaku ke-12 pengintai itu memberikan satu berita, satu kabar yang tidak baik. Satu kabar yang membuat bangsa Israel menjadi ketakutan. Nah, hari ini kita akan bahas suatu. Karena kenapa? Karena sebetulnya kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel ini adalah merupakan gambaran perjalanan hidup kita. Kita harus sadar bahwa kita ada dan kita hidup di dalam dunia ini pasti ada satu rencana Tuhan. Ada satu panggilan Tuhan. Dan yang pasti adalah setiap kita yang mengerti akan rencana dan panggilan Tuhan, kita akan ngerti kemana tujuan hidup kita kelak. Seperti bangsa Israel dipanggil oleh Allah, dan saat itu bangsa Israel dijanjikan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Demikian juga kita hari ini, kita bisa percaya Yesus, kita bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan kita dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib itu, saudaraku. Karena kita ada satu dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah perjanjian, bukan tanah perjanjian di bumi ini, tetapi tanah perjanjian kelak di kekekalan. Gambaran bangsa Israel dijanjikan oleh Allah untuk masuk di dalam tanah perjanjian adalah gambaran kita sebagai orang Kristen dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam kekekalan, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Nah, seperti apa yang terjadi ditulis dalam Bilangan pasal yang ke-13 dan dilanjutkan di dalam Bilangan pasal yang ke-14, kita membaca bahwa bangsa Israel saat itu gagal masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, kita akan pelajari kenapa bangsa Israel gagal. Dan pelajaran ini juga bisa suatu kita tangkap agar kita pun tidak gagal masuk di dalam tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yaitu kita akan masuk di dalam langit baru dan bumi yang baru. Mari kita buka di dalam Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Aku kasih di dalam Tuhan, inilah yang menjadi penyebab kegagalan, yang menjadi penyebab tidak berhasilnya bangsa Israel menerima janji Allah. Nah, hal ini bisa terjadi kepada kita, saudaraku kasih di dalam Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan bertemu dengan Bapa. Kita akan bersama-sama dengan Bapa dan kita akan bersama-sama di dalam kemuliaan bersama dengan Yesus di langit baru dan bumi yang baru. Nah, seperti apa yang terjadi ini, saudaraku, ini pun bisa terjadi kepada kita. Mengapa bangsa Israel gagal masuk ke dalam tanah perjanjian? Karena ada satu hal yang penting yang saudara harus camkan di sini. Karena pada saat 12 pengintai itu masuk ke tanah Yeriko, ya, sebelum merebut tanah perjanjian mereka harus melalui itu, maka mereka melihat siapa yang harus mereka hadapi dan sesungguhnya mereka tidak siap. Sekali lagi, sesungguhnya mereka tidak siap atas ketidakseimbangan dan ketidaknyamanan. Ya. Makanya bangsa Israel berkata gini, sekiranya aku mati di Mesir, bukankah lebih baik aku pulang ke Mesir? Nah, saudaraku, apa artinya?
Mereka sebetulnya tidak siap menghadapi tantangan. Mereka tidak siap menghadapi ketidakseimbangan. Mereka tidak siap menerima ketidaknyamanan. Dalam artinya mereka tidak siap perubahan. Judul khotbah saya hari ini adalah saya bicara tentang status quo. Status yang nyaman. Status yang ingin yang lama. Dan seringkali saudaraku, hari-hari ini banyak sekali kekristenan mengajarkan bahwa masuk menjadi Kristen itu akan nyaman, masuk Kristen itu akan pasti masuk surga, masuk Kristen itu pasti diberkati, masuk menjadi Kristen itu pasti akan mengalami mujizat. Nah, saudaraku perhatikan baik-baik, Yesus sendiri berkata, siapa yang mau ikut aku, dia harus pikul salib dan sangkal diri. Siapa yang mau mengikut aku dan mau masuk ke dalam kehidupan yang kekal, jalan itu sangat sempit. Jalan itu berdesak-desakan, bahkan sulit untuk masuk itu. Tetapi sekali lagi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya, saudaraku, hidup kekristenan itu bukanlah hidup yang nyaman di bumi ini. Hidup kekristenan itu adalah hidup yang penuh dengan penderitaan. Dan iblis menawarkan satu janji di dalam kekristenan yang palsu, mengajarkan bahwa ada Yesus yang lain yang mengajarkan bahwa kenyamanan di bumi ini. So, harus kita sadari, kalau kita siap untuk mengikuti Yesus, kalau kita siap untuk mau percaya kepada Yesus, kita harus keluar daripada kenyamanan dunia ini. Kita harus siap untuk hidup tidak wajar dalam dunia ini. Dalam arti kita harus berani melakukan perubahan dalam hidup kita. Jangan suka kepada yang namanya status quo. Jangan suka kepada kenyamanan dalam dunia ini, saudaraku. Karena kenyamanan ini, saudaraku, akan membunuh kekristenan. Dan kita tidak akan pernah bisa sampai kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Kita harus siap menghadapi banyak perubahan. Kita harus siap bahwa kalau kita mau memegang, kalau kita mau mengejar mendapat janji Tuhan, yaitu langit baru, hidup yang kekal, kita harus siap bahwa hidup kita harus berubah. Kita tidak boleh nyaman dengan diri kita sendiri. Kita tidak boleh, aku merasa bahwa saya pengen seperti ini, aku gak mau berubah. Yang pasti aku sudah terima Yesus, pasti masuk surga. Lalu saudara ingin hidup nyaman sama seperti orang-orang dunia hidup nyaman di bumi ini. Gak bisa, saudara. Nah, inilah yang kita belajar dari bangsa Israel. Waktu bangsa Israel, dia katakan, oh iya betul, tanah itu sangat baik. Tetapi pada saat Musa mengutusnya, mereka memberitakan berita-berita, waduh gak nyaman, musuhnya besar, banyak raksasa. Akibatnya bangsa Israel katakan, kenapa gua mesti keluar daripada kenyamanan yang sudah enak di Mesir? Kenapa saya mesti cari resiko untuk mengikut Tuhan, untuk mengikuti Elohim Yahweh yang pada saat itu disembah oleh Israel? Kenapa saya harus mengambil resiko keluar dari Mesir? Lebih baik saya di Mesir. Enak duduk, dia mati pun ada kuburannya. Suatu banyak hal yang seringkali iblis simpangkan di dalam pikiran kita. Seringkali iblis berkata ikut Tuhan itu enak loh. Hati-hati saudara, hati-hati. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita siap untuk dibenci oleh dunia ini. Kalau kita mau sungguh-sungguh dan makin sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita harus siap. Rela gak kita menderita bagi Dia? Kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, rela gak kita pikul salib sangkal diri? Rela gak kita mengosongkan diri kita? Rela gak aku ini sudah gak ada lagi. Aku ini menjadi Yesus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang di dalamku. Kita harus memancarkan terang Kristus. Saudaraku, kalau kita melihat para murid pada zaman Yesus, setelah Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Murid-murid Yesus tidak ada satupun hidup yang nyaman. Mereka semua mengalami penderitaan. Sampai kepada pemberita-pemberita Injil
Kita keluar dari Yerusalem seperti Paulus menginjil sampai ke seluruh dunia, sampai di Asia Kecil. Diteruskan oleh penginjil-penginjilan, tidak ada satupun yang mereka nyaman. Harus berubah. Harus keluar daripada status quo. Sekali lagi, ikut Tuhan harus keluar daripada status quo. Kita tidak bisa lagi ikut seperti dunia ini. Saya percaya saudara mendengar berita ini mungkin tidak nyaman. Tetapi kalau saudara terusik, itu tandanya saudara mau untuk berubah. Memang hidup itu perlu perjuangan, saudara. Untuk mencapai kekekalan itu perlu perjuangan. Tetapi apa yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita. Nah, saudaraku, mengapa Allah kita ingin berubah dalam hidup kita, keluar daripada status quo? Kenapa Allah tidak ingin kita ada di dalam status quo? Yang pertama, ada 3 hal saya akan bahas ini. Yang pertama, Allah ingin kita keluar daripada status quo karena perubahan itu adalah tuntutan Allah sendiri. Sekali lagi, perubahan adalah tuntutan Allah. Kalau namanya tuntutan Allah, berarti kita harus berubah. Mau tidak mau harus berubah. Tidak berubah ya tidak mungkin kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan saudara harus ingat bahwa apa yang paling tidak disukai oleh manusia adalah perubahan. Ya, ada satu istilah, kalau zaman dulu ada satu contoh iklan, kalau sudah duduk lupa berdiri. Dan memang ini sudah merupakan hukum alam, manusia itu nggak suka perubahan, saudara. Sebagai contoh, kalau saudara naik mobil, ya, saudara naik mobil, kalau saudara di jalan lurus, enak, nyaman. Tapi satu kali kalau mobil itu harus berbelok ke kanan, saudaraku, kalau satu kali mobil itu berbelok ke kanan, maka secara otomatis kita akan berbelok condong ke kiri. Kenapa? Karena kita tidak suka perubahan. Kita akan mempertahankan status quo. Nah, di dalam kekristenan kita tidak bisa, saudara. Yesus memberikan satu contoh di dalam Alkitab. Ada seorang kaya datang kepada Yesus. Bagaimana caranya aku mendapat hidup yang kekal? Yesus katakan, lakukanlah hukum-hukum ini. Lalu si orang kaya itu berkata, aku sudah lakukan. Yesus berbicara terakhir kali, kalau engkau mau mengikut aku dan memperoleh hidup yang kekal, jual semua hartamu, lalu ikut aku. Lalu dengan tertunduk dan lesu, orang kaya ini pergi meninggalkan Yesus. Karena suatu hal yang paling tidak disukai oleh manusia itu adalah perubahan. Apalagi kalau sudah nyaman. Apalagi kalau memang sudah merasa aman dan tenang. Apalagi seorang yang sudah banyak uangnya. Kenapa banyak orang mengejar harta kekayaan dunia? Karena dia pengen hidup nyaman. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang. Dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kalau sudah perhatikan, ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Arti daripada ayat-ayat ini sebetulnya berbicara tentang perubahan. Sebetulnya berbicara tentang perubahan. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang baru kalau kantong kulit kita yang lama itu tidak dirubah, tidak diganti. Ada satu ayat firman Tuhan dikatakan begini, kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kita hanya melihat tentang kasih karunia Tuhan selalu baru setiap hari, tetapi beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah bahwa di balik kasih karunia ada tanggung jawab. Kita tidak akan pernah bisa diberikan tanggung jawab lebih kalau hidup kita tidak berubah. Dan kasih karunia Tuhan tidak akan berlimpah lagi bagi kita. Jangan menyalahgunakan kasih karunia. Waktu saya khotbah waktu lalu.
Tuhan ingin suatu kita merubah dalam hidup kita. Nah, seringkali kita untuk berubah itu enggak mudah. Saya akui itu tidak mudah, suatu. Kita lebih suka tentang kehidupan yang ya udahlah nyaman, enak. Ikut Tuhan juga ya sudah, datang ke gereja ya hanya ingin dengar gereja. Yang penting aku diberkati. Yang penting aku di gereja yang nyaman, ber-AC, lalu aku diberkati. Oh, aku mengalami mujizat. Tetapi begitu pikul salib nggak mau. Begitu ada penderitaan, komplain sama Tuhan. Pada setiap perubahan itu membutuhkan korban. Yaitu kedagingan kita akan dipangkas. So, sebetulnya Tuhan itu rindu mendewasakan kita. Tetapi kita harus ingat pendewasaan Tuhan itu membutuhkan pengorbanan. Tetapi kita makin dewasa, sebetulnya Tuhan senang makin memberikan sesuatu yang baru, pandangan yang baru. Tetapi kita tidak pernah mau berubah, suatu. Bagaimana mungkin Allah memberikan kepada kita sesuatu yang baru? Oleh sebab itu, kenapa Allah menuntut kita perubahan? Kenapa Allah menuntut kita perubahan? Karena Allah ingin memberikan selalu sesuatu yang baru. Dan Allah tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu yang baru tanpa kita berubah. Makanya banyak orang yang ikut Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun. Mungkin sudah pelayanan. Mungkin sudah menjadi pengerja atau apapun namanya. Tetapi kalau lihat kelakuannya tidak berubah. Cara pandangnya tidak berubah. Kalau ada sedikit orang memberitakan kebenaran lalu bilang itu sesat. Sehingga Tuhan tidak bisa memberikan sesuatu yang baru karena dirinya tidak mau berubah. Saudara perhatikan, setiap anak Tuhan harus siap berubah. Sekali setiap anak Tuhan harus siap berubah. Beberapa bulan ini, setiap hari, setiap pagi saya berdoa. Hal yang paling utama saya ucapkan adalah, Bapa, aku ingin mengenal Bapa lebih dalam lagi. Bahwa aku masuk lebih dalam lagi. Bahwa aku masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Supaya aku tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Supaya aku benar-benar bisa intim dengan Tuhan. Dan apa saudaraku yang boleh terjadi dalam hidup saya? Sejak saya doa demikian, waduh saudaraku, hambatan masalah kehidupan ini begitu besar dalam kehidupan saya. Tetapi setiap hari tetap saya katakan, Bapa, aku ingin mengenal-Mu. Ternyata saudaraku, Tuhan bukakan. Semakin kita ingin mengenal Tuhan, semakin hambatan itu besar. Tetapi semakin hambatan itu besar, semakin masalah itu besar, semakin saya mengenal Bapa. Luar biasa kan Tuhan kita? Dia mengizinkan banyak hal datang kepada kita. Dia mengizinkan banyak hal datang kepada saya. Karena saya berkata, Tuhan, aku ingin mengenal-Mu lebih lagi. Aku ingin intim bersama dengan Engkau. Aku ingin bersama-sama dengan Engkau senantiasa. Tapi semakin saya menggebu-gebu dekat dengan Tuhan, seolah-olah semakin ada masalah datang yang berusaha menjauhkan daripada Tuhan. Dan seolah-olah, saudaraku, pada saat masalah itu datang, seolah-olah Tuhan itu senyap. Seolah-olah Tuhan itu tidak ngomong apa-apa. Seolah-olah Tuhan itu tidak memperhatikan saya. Seolah-olah seperti itu. Saya hampir, saudaraku, Tuhan akan mau berubah, aku kan mau lebih dekat lagi. Ternyata Tuhan banyak berperkara dalam hidup saya. Begitu masalah itu begitu datang, saudaraku, saya baru ngerti. Tetap saya katakan, Tuhan, aku mau berubah, lebih intim dengan Engkau. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Melalui masalah, melalui setiap keadaan, banyak pelajaran yang saya dapat. Banyak sesuatu yang baru yang Tuhan berikan kepada saya. Yang pastinya ini bukan masalah materi dunia ini.
Yang pasti Tuhan banyak membuka satu wawasan, membuka satu kebenaran yang sangat luar biasa. Ini luar biasa, saudara. Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada saya satu wawasan, satu pandangan kebenaran yang lebih besar lagi kalau saya tidak mau berubah. Dan itu perlu pengorbanan saya. Dan itu akan terus menerus sampai kita dipanggil Tuhan. Saya kalau saya berdoa demikian, Tuhan aku nggak mau kalau saya menyampaikan kebenaran firman-Mu itu average, rata. Saya selalu berdoa. Kalau saya khotbah pun saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Tapi kadang-kadang kembali Tuhan itu senyap. Bahkan masalah itu begitu datang, ternyata saya begitu mengerti bahwa begitu masalah datang, respon saya positif kepada Allah. Dan saya katakan, Bapa, tetap aku mau dekat dengan Engkau. Tetap aku mau berubah, makin dekat dengan Engkau. Pandangan hidup, wawasan hidup, ajaran-ajaran yang Tuhan berikan, satu pewahyuan yang baru Tuhan berikan. Wow, luar biasa saudaraku. Itu keinginan Bapa loh. Sebetulnya Bapak ingin melimpahkan lebih besar banyak lagi kepada kita, kepada anak-anaknya. Alkitab Paulus pernah berkata begini, sebelum akil balik maka Tuhan tidak akan memberikan warisan itu kepada kita. Saudara jangan berpikir warisan itu harta dunia. Warisan itu adalah hikmat yang daripada Bapa. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Tuhan sudah siapkan, tetapi satu hal yang Tuhan mau, kedewasaan kita. Dan kedewasaan kita itu ditentukan mau gak kita berubah. Tidak menjadi anak-anak terus. Selama diri kita, hidup kita tidak mau diizinkan oleh Allah untuk diproses, anggur yang baru tidak akan pernah dicurahkan bagi kita. Ingat kenapa Allah ingin berubah, karena itu tuntutan. Supaya Allah memberikan kepada kita sesuatu yang baru. Anggur yang baru. Suatu anggur yang baru bisa menjadi lama. Dan itu perlu dirubah lagi menjadi yang baru. Untuk mendapat anggur yang baru, kantong kulit yang lama harus dirubah. Kantong kulit yang baru bisa berubah menjadi lama. Tuhan berikan lagi yang baru. Kita harus siapkan lagi yang baru. Itu terus siklus sampai kita dipanggil Tuhan. Saya pernah berkata hidup itu adalah penderitaan. Ya. Hidup itu gak enak. Ya. Hidup itu tragis. Ya. Tetapi percayalah, barang siapa ikut Tuhan, walaupun kita menderita, walaupun kita tragis, tetap ujungnya adalah kita diberikan sesuatu yang baru. Terlebih lagi ujungnya adalah langit yang baru dan bumi yang baru Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, sangat disayangkan kekristenan akhir zaman ini. Banyak yang tidur. Banyak yang berpikir cukup sudah percaya Yesus. Cukup sudah aku diberkati. Cukup sudah, gak peduli dengan yang lain. Yang paling penting aku diselamatkan. Yang paling penting aku pun hidup di dunia ini nyaman. Tuhan tidak menuntut itu. Yang Tuhan tuntut hari ini, mari kita berubah. Dan perubahan itu pasti gak enak. Perubahan itu pasti menderita. Saudaraku kasih di dalam Tuhan, siapa nanti kita untuk masuk dalam perubahan? Karena ini tuntutan Tuhan. Jangan pernah mengeluh keadaan yang menimpa kita, saudaraku. Jangan pernah mengeluh, karena Tuhan izinkan itu datang supaya kita diisi oleh sesuatu yang baru. Yang kedua, suku pertobatan itu, yang kedua, yang tadi adalah bahwa perubahan itu adalah tuntutan Allah dan Allah menuntut kita berubah. Yang kedua adalah karena pertobatan itu harus disertai perubahan. Yang namanya pertobatan itu adalah perubahan. Bertobat di dalam bahasa aslinya itu adalah metanoia. Metanoia itu adalah berubah cara berpikir. Nah, saudaraku, berubah cara berpikir itu adalah perubahan pikiran. Kalau kita berubah di dalam cara berpikir dan berubah di dalam para pikiran, maka pikiran berubah. Perbuatan akan berubah, perbuatan berubah, kebiasaan akan berubah, kebiasaan berubah, karakter pun akan berubah. Dan karakter berubah, kita Tuhan berikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Makanya kenapa kita harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus, itu tidak instan. Itu proses perubahan. Dan perubahan itu, pertobatan itu dimulai dengan cara berpikir. Makanya metanoia itu adalah berubah cara berpikir.
Perubahan ini bukan 360 derajat loh saudaraku. Perubahan itu bukan 90 derajat, tapi perubahannya 180 derajat. Yang awalnya kita berjalan ke utara harus berbalik ke selatan. Yang awalnya berjalan ke barat harus berbalik ke timur. Tuhan itu mengendaki kita untuk berubah dengan cara berpikir. Kalau kita berkata, saya sudah bertobat, tetapi tanpa perubahan, dalam pengertian perubahan sampai serupa dengan Kristus, kita sedang membohongi diri kita sendiri, saudara. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudaraku, perhatikan ayat ini. Jelas sekali katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudaraku, hari-hari ini banyak sekali kita mendengar ajaran-ajaran bukan membawa keserupaan kita kepada Kristus, tetapi membawa keserupaan kita dengan dunia ini. Pola pikirnya, saudaraku, sepertinya kita sudah bertobat ikut Tuhan. Pola pikirnya sepertinya kita sudah menjadi orang Kristen. Tetapi sesungguhnya, saudaraku, kita tidak serupa dengan Kristus. Tetapi sesungguhnya kita tetap dibawa menjadi serupa dengan dunia ini. Dan ini sama aja bohong, dan kita membohongi diri kita sendiri, saudaraku. Oleh sebab itu ayat ini berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah dengan cara berpikirmu. Karena sekalian pertobatan itu adalah metanoia. Metamonoia itu adalah berubah cara berpikir. Berubah cara berpikir adalah pola pikir kita harus dirubah. Kenapa pola pikir kita dirubah? Karena pola pikir kalau dirubah, maka perbuatan kita pun akan dirubah. Kalau pola pikir kita hanya ingin menyenangkan Tuhan, tidak serupa dengan dunia ini, maka perbuatan kita pun akan menyenangkan Tuhan. Dan arah kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu setelah kita berbuat dan melalui perbuatan itu akan timbul kebiasaan. Dari kebiasaan karakter. Nah, ini salah satu proses. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan kita menghindar daripada perubahan. Banyak orang yang bertobat, setelah bertobat, dibaptis. Setelah dibaptis, hidup sama. Bisnis banyak nipu. Kerja tidak punya integritas. Hidup masih penuh dengan kebohongan. Lalu apa artinya bertobat? Kekristenan adalah kehidupan yang diubahkan. Bukan kekristenan itu hidup yang hanya beragama. Hidup yang diubahkan dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Dari maut kepada kehidupan yang kekal. Dari gelap menjadi terang. Kalau kita berkata pertobatan, kalau bertobat tapi tidak disertai dengan perubahan, sekali lagi kita sedang menipu diri kita sendiri. Apa kita bukti berubah? Kita bisa bukti berubah adalah orang-orang di sekeliling kita akan melihat perubahan itu. Banyak orang Kristen, saudara, tujuannya hanya apa? Ingin serupa dengan dunia ini. Oh, ternyata orang Kristen itu diberkati. Oh, Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Oh, ikut Yesus itu pasti mengalami mujizat. Oh, yang sakit pasti disembuhkan. Ikut Tuhan itu bukan itu, saudara. Ikut Tuhan dalam kekristenan itu bisa tentang perubahan. Ikut Tuhan itu perlu bayar harga. Ikut Tuhan itu mau nggak kita menyangkal diri dan pikul salib. Dan pertobatan itu, saudara, harus disertai dengan perubahan yang makin hari tidak serupa dengan dunia ini. Oleh sebab itu Alkitab katakan kita harus sempurna seperti Bapa sempurna. Dan kita harus menjadi serupa dengan Kristus supaya kelak kita akan nanti bertemu dengan Bapa. Tanpa hidup di dunia ini kita berubah, sia-sia kita tidak akan pernah bertemu dengan Bapa. Makanya dalam hidup saya selalu berkata begini, selama saya masih hidup, selama saya bernafas, itu adalah kesempatan bagaimana saya harus berubah. Karena kelak nanti setelah saya dipanggil Tuhan, tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi.
Tapi hari ini selama masih ada kesempatan, maka kita harus berubah. Pola pikir kita harus berubah. Kalau kita harus bertobat, ayo kita harus disertai dengan pertobatan. Tuhan mau kita berubah. Yang ketiga, kenapa Tuhan mau kita berubah? Saudaraku, perubahan identik dengan hidup. Tidak berubah identik dengan mati. Gampang, kalau kita melihat rohani seseorang, itu dia bertumbuh semakin dewasa, bukan pelayanan. So, banyak orang berpikir kedewasaan rohani seseorang itu tandanya, oh dia bisa berbahasa roh. Oh sekarang dia melayani. Oh sekarang apalagi dia sudah khotbah. Oh dia sekarang ada di gereja sebagai pelayan Tuhan, sebagai diakan, sebagai diakoni, sebagai pengerja, sebagai koordinator, sebagai apapun. Oh dia sudah dewasa. No, bukan itu. Kedewasaan rohani seseorang itu diukur apa respon kita terhadap Allah. Kedewasaan rohani seseorang itu diukur, saudaraku, seberapa jauh kita makin hari serupa dengan Kristus. Tapi kalau ada seorang Kristen yang tidak berubah dan hidupnya sejak pertobatan sampai bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bahkan mungkin bisa lebih jelek kelakuannya dari sebelum menjadi Kristen, itu tandanya tidak hidup, saudara. Kerohaniannya cenderung mati. Kalau boleh dikatakan kerohaniannya sakit. Untuk mengecek apakah hidup kita, apakah kerohanian kita bertumbuh, berbuah, kerohanian kita hidup, berubah apa enggak? Kalau enggak berubah, ya kita sedang membohongi diri kita, kita menjadi mayat hidup. Saya selalu merenungkan ini. Sama enggak kekristenan saya sekarang sama 10 tahun yang lalu? Sama enggak kekristenan saya dengan 1 tahun yang lalu? Bahkan saya ukur sama enggak kekristenan saya, hidup saya, kerohanian saya sama enggak dengan 1 minggu yang lalu, atau mungkin dengan hari yang lalu. Kalau masih sama, saudaraku, ya maaf. Sebetulnya kita tidak hidup. Karena tidak ada perubahan. Makanya kalau kita suka kepada status quo, itu cenderung mati. Kalau kita suka kepada status quo, cenderung kita menjadi orang Kristen yang mungkin tidak akan masuk ke surga. Ciri orang yang mau untuk berubah itulah karena rohaninya hidup. Dia berantusias. Dan memang betul, saudaraku, semakin seseorang rohaninya makin dewasa, tantangan makin besar. Semakin seseorang rohaninya makin dewasa, saudaraku, hidup itu makin seolah masalah itu makin besar. Keadaan-keadaan yang menimpa kita makin besar. Seolah-olah kenapa sih Tuhan bisa terjadi seperti ini? Tapi saudaraku, Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan mengerti kapasitas kita. Tuhan tahu level kerohanian kita. Tuhan tahu itu semua. Nah, masalahnya banyak orang yang tidak suka akan perubahan ini, saudara. Tetapi setelah kita mendengar, saudaraku, hari ini bahwa perubahan itu adalah tuntutan Tuhan. Lalu kalau pertobatan itu harus disertai dengan perubahan. Dan ciri rohani kita itu hidup, itu tandanya bahwa kita berubah, saudaraku. Tapi kalau kita tidak ada tanda itu, ya maaf, saudara segera yuk bertobat. Bangkitkan kembali, minta anugerah dan kasih karunia Tuhan. Minta terus, Tuhan tolong supaya aku mau berubah, tidak ada di dalam status quo. Saudaraku, jangankan di dalam kerohanian, hari ini dunia sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Kalau hari-hari ini hanya mempertahankan status quo, misalnya contoh, kalau seseorang sekarang berusaha atau bisnis yang hanya mengandalkan toko,
dengan status quo. Saya sih hanya toko aja. Atau saya tidak bisa menerima debit card atau kredit card. Maka udah pasti lambat laun akan ditinggal. Dunia saja sedang mengalami perubahan yang begitu besar. Apalagi kekristenan harus lebih lagi, saudaraku. Saya katakan sekali lagi, dunia sedang mengalami perubahan yang begitu pesat. Karena memang akhir zaman ini sedang terjadi perubahan yang begitu pesat. Makanya Allah tuntut hari ini kita sebagai orang Kristen harus berubah juga pesat. Semakin dewasa. Semakin mengerti akan kebenaran. Semakin mengerti bahwa kebenaran itu membebaskan kita. Semakin mengerti bahwa Allah sebetulnya bukan hanya sebatas Yesus datang bukan hanya sebatas untuk hanya juru selamat. Tetapi lebih daripada itu. Itu dia ingin kita serupa dengan dia. Dia ingin kita sempurna seperti Bapa. Kalau kekristenan hari ini tidak mau berubah, itu tandanya kekristenan sudah mati, saudara. Jangan kita suka pada status quo, yuk. Ayo kita keluar daripada status quo. Sekali lagi memang perubahan itu membawa ketidaknyamanan, saudara. Nah, kalau teman-teman atau saudara semua kekasih-kasih Tuhan yang mendengar kebenaran ini, hari-hari ini sedang mengalami ketidakseimbangan di dalam kehidupan, ketidaknyamanan di dalam kehidupan. Dan Tuhan izinkan terjadi COVID ini. Melihat dunia bergelora, itu tandanya suatu Tuhan izinkan kita hidup tidak nyaman. Tuhan izinkan itu. Jangan kita mengeluh. Kita harus berkata, Tuhan terima kasih. Semakin digoncang bumi ini, dan memang ini adalah nubuatan yang harus digenapi. Semakin kita katakan, Tuhan, aku tahu aku di dalam satu keadaan yang Tuhan tidak inginkan supaya aku nyaman. Dan Tuhan harus berubah, mengerti dan mencari Tuhan lebih lagi. Saudara harus lebih lagi mengerti Tuhan apa yang engkau mau. Saudara harus lagi mengerti apapun yang terjadi, saudaraku. Hari ini kita udah gak bisa mengejar. Tidak boleh lagi mengejar hal yang duniawi. Dan semakin kita mengejar hal yang duniawi, saudaraku, semakin kita akan frustasi. Semakin kita banyak uang pun semakin kita tidak akan puas. Balik hari ini semakin kita mencari Tuhan, Tuhan akan puaskan kita. Semakin lagi kita akan mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru lebih lagi, saudara. Ketidakseimbangan dalam kehidupan inilah banyak orang tidak suka kepada perubahan. Dia ingin status quo. Dan saudaraku, orang tidak mau berubah juga kenapa? Karena memang merasa tidak aman. Merasa kok tidak pasti. Saudaraku, saya katakan, kenapa banyak orang Kristen lebih suka kepada yang status quo? Karena merasa aman. Oh, saya mendengar begitu percaya Yesus pasti masuk surga, aman, merasa aman. Padahal itu adalah ilusi, saudaraku. Merasa amannya itu tidak nyata. Dan perubahan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, saudaraku, memang kita akan merasa tidak aman, merasa terancam. Tapi sekali lagi, kalau kita mau, Tuhan yang akan memberikan janjinya itu dan pasti digenapi. Dan memang perubahan itu juga merasa bahwa kita tidak pasti. Karena tidak aman maka kita tidak pasti. Saudaraku, jangan pernah kita disesatkan berkata gini, surga mah gimana nanti aja. Oh, kekekalan itu bagaimana nanti, kita juga nggak tahu. Saudaraku, itu adalah suatu penyesatan. Boleh saya katakan sekali lagi, Yesus anak Allah, anak tunggal Bapa yang berasal dari surga datang ke dalam dunia ini dan dia kembali ke surga, itu sudah nyata dan itu sudah pasti bahwa kekekalan itu nyata. Jadi kalau kita hari ini harus berubah, kekekalan yang Tuhan janjikan itu nyata. Jangan ditipu oleh si iblis bahwa itu hanya ilusi. So aku kasih dalam Tuhan, mari saya ajak kita untuk berubah. Saya ajak kita untuk masuk di dalam perubahan. Saya ajak kita keluar daripada status quo, yuk. Saya rindu, saudara.
Satu saat kita akan bertemu di langit baru dan bumi yang baru. Satu saat kita akan bertemu bersama dengan Tuhan Yesus. Satu saat kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di langit baru yang bumi yang baru. Tetapi syaratnya adalah kita harus berubah. Karakter kita harus berubah. Seringkali kita lebih suka kepada status quo hidup kita. Ya udah dari dulu saya seperti ini. Nah, kita harus berubah. Setiap hari. Setiap langkah kita, selangkah kehidupan kita adalah kesempatan untuk kita berubah. Saudara mau ambil kesempatan ini? Kelak kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah. Kelak kita akan bersama-sama di langit baru dan bumi yang baru. Ayo sama-sama berubah. Saya pun mau berubah. Saudara semua harus berubah. Tinggalkan status quo ini. Karena kekekalan sedang menanti kita. Jangan gagal kita masuk di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita angkat satu pujian lagi yuk. Siapa boleh naik? Bapa, terima kasih kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih anugerah-Mu. Haleluya. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sekali lagi, siapa yang boleh naik? Siapa Boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Musik angkat pujian dengan lembut. Boleh singer angkat pujian ini dengan lembut. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya. Hanya orang-orang yang mau berubah, yang suci hatinya, yang semakin hari mau serupa dengan Kristus, sesuai dengan pertobatan kita. Satu kali Yohanes Pembaptis berkata dalam kitab Matius, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Artinya mari berubahlah sesuai dengan pertobatanmu. Kita tidak akan mungkin bisa naik ke gunung Tuhan kalau kita tidak berubah. Mari katakan sekali, siapa yang boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Biarlah pujian ini saudara memicu kita untuk ayo kita berubah. Biarlah kita berkata, aku mau Tuhan lebih dekat lagi bersama dengan Bapa. Aku mau masuk lebih dalam lagi bersama dengan Bapa. Tuhan tuntut keluar dari kepada status quo. Mari berubah. Katakan sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan
namamu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan namamu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Kami mau meninggalkan Mesir, Bapa. Kami mau melepaskan dunia ini. Kami tidak lagi mau berbalik dan melihat ke belakang. Kami tidak lagi mau, Tuhan, hidup di dalam kenyamanan dunia ini. Kami mau keluar daripada status quo, ya Bapa. Kami mau terus berubah semakin hari serupa dengan Kristus. Sehingga satu saat kami akan berjumpa dengan Bapa. Satu saat kami akan memerintah bersama dengan Bapa di langit baru dan bumi yang baru. Bapa, ini kami. Bagi saudara dimanapun berada yang mau berubah, mari angkat tanganmu. Masing-masing berkata, aku mau Bapa. Tolong aku, mungkin aku berat untuk berubah, tetapi bersama dengan Engkau kami pasti bisa. Mari saudara berubah karakter saudara. Berubah, keluar dari kenyamanan. Mungkin saudara merasa nyaman dengan sakit hati saudara. Mungkin saudara merasa nyaman dengan kekecewaan saudara. Keluar, mungkin saudara berkata, aku gak bisa gak kecewa. Saudara ambil keputusan hari ini, keluar dari kenyamanan saudara. Berubah. Saudara harus berani bayar harga. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, saudara harus berubah. Biar orang akan melihat hidup kita. Bukan kita lagi, tetapi Yesus yang di dalam hidup kita. Bapa, dimanapun kami berada, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Biar setiap kami mau berubah, semakin hari serupa dengan Kristus. Sehingga sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus, kami bisa capai itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapak bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu. Sekali lagi Bapak tolong, biarlah firman-Mu ini mengajar kami, supaya kami mau berubah. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terpuji nama-Mu ya Bapak. Saat ini kami mau keluar daripada status quo. Kami benar-benar mau mengikut Engkau. Berjuang masuk dalam pintu yang sempit itu. Kami mau Bapak. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur semuanya. Kami angkat tangan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, anugerah dan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.